kurang untuk mempersiapkan visa. Jadi kita perjalanan Singapura London itu ada 23 negara. Nah, setelah dihitung-hitung perlu visa di 15 negara. Itu pun karena misalnya setelah kita punya visa UK, visa Inggris, yang Azerbaijan nggak perlu visa karena kita dia percaya sama orang memegang visa UK boleh masuk Azerbaijan. Terus ada dua yang spesial, Cina sama Turkmenistan. Itu negara, itu salah satu salah tiga ya dari dua dari tiga negara yang susah untuk dapat itunya visanya. Jadi yang visa itu dibuat visa grup yang ngurus diplomat Inggris yang ngurus, baru kita bisa masuk. Nah terus jadi sisanya itu yang saya harus urus itu ada 15. Mereka waktu itu janji nanti ini semuanya biayanya diganti, dan saya juga seperti saya bilang tadi, saya nggak mau rese banget nanya-nanya dia duitnya mana, siapa yang duluin gitu kan. Jadi dia bilang begitu ya sudah, kita okein aja kan. Nah terus udah mulailah kita buat, pastiin paspor pasti panjang ya, dan untungnya karena yang lama itu ada dua, visa Inggris sama visa Eropa, Schengen sama UK kan. Kalau nggak salah itu 10 sama 12 minggu kalau nggak salah. Oke, kita lanjut lagi ceritanya ya. Sampai mana tadi? 23 negara, 2 nanti visa bersama karena diurus sama tim. Kemudian habis itu apa lagi? Ada satu bonus Azerbaijan kalau sudah pegang visa Inggris. Nah, jadi kalau dari cerita itu kita udah bisa lihat nih, Indonesia itu paspornya paling lemah di antara tim kita yang berangkat. Jadi tim yang berangkat itu ada 8 orang, 3 orang Inggris ya, yang lain satu orang, Amerika, Singapura, Belgia, Prancis, terus Indonesia kan, masing-masing 1 orang. Nah paspor Inggris itu paling powerful karena dia paling banyak jajahan juga kan, jumlahnya luas banget. Amerika nomor 2 atau Singapura bareng sama ini, sama Inggris karena Commonwealth. Nomor 3 baru Amerika, karena Amerika ini kan banyak juga musuhnya kan. Habis itu Prancis, Belgia, baru Indonesia. Jadi paling banyak itu saya lah yang paling banyak ngurusin visanya kan. Jadi 15 negara, jadi saya masukin lah datanya kan. Biasanya saya bikinnya itu di Golden Rama karena dia bisa ngatur travel, dia ada turnya, tour and travel, dan dia bisa juga siapin visa kan. Jadi saya kesana aja, saya kirim. Biasanya juga kesana, karena ada beberapa tour saya 2012 gitu, itu sama berangkatnya bareng Golden Rama juga. Oke.
Bejo almarhum. Baru mau pemakaman, jadi ada infonya meninggal gitu kan. Kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh juga dari rumah, dari Jati Asih. Dia tinggalnya di Kampung Sawah. Nah, jadi dari kampung ya, saya mampir ke sana, ya termasuk orang lama yang off-road
file itu banyak banget untuk booking. Ya kan cerita bookingnya kan. Jadi saya minta juga sama si Alex undangan dari sana, terus jaminan selama perjalanan itu dia yang akan biayain semuanya deh. Tulis sama dia surat undangannya dari Grammar Production karena dia foundernya Grammar Production yang buat film dokumenter itu. Ya boleh lah. Jadi dia akan kerja sama saya selama perjalanan ini kurang lebih 111 hari. Semuanya biaya akan saya tanggung. Setelah nyampe nanti di Inggris, dia akan pulang. Saya yakin kan dia akan pulang ke negaranya, kembali kumpul sama keluarganya gitu kan. Nah, ini surat yang dilampirkan semuanya, masuk biometrik, proses 9 hari orang itunya bilang, dan ramanya, Pak, oke Pak, katanya, kita lanjut CNN. Nah, pas interview itu dia briefing saya dulu, dia bilang gini, Pak, ini kan kita buat banyak ini Pak, karena mereka setting seolah-olah ini perjalanan pribadi kan, karena mereka nggak bisa diceritain, jadi kita berjalan mau begini gitu kan, panjang urusannya. Mending udah ada Golden Ram aja yang buat semuanya kan. Jadi dia buat lah ini di apa supaya dapat 3 bulan visanya di Eropa itu. Dia buat perjalanannya kan dari mulai habis Azerbaijan, Georgia, Turki, apa segala macam, masuk Bulgaria kan, terus semua itu sampai ke Paris baru ke Inggris kan. Dia buat sebelum interview sama biometrik, si yang dampingin di sana briefing saya, dia bilang, Pak, nanti kalau ditanya begini jawab begitu aja Pak ya, memang lama ya Pak, soalnya ini filenya banyak Pak, ada fotokopian untuk ini kan, untuk booking hotel apa segala macam gitu kan. Ya udah, oke, saya bilang gitu, aman. Saya bilang ya udah, jalanin lah. Udah beres, di jalan dapat lagi biometriknya, kirim lagi ke Gus, sama kurang lebih 8 apa 10 hari gitu selesai. Wah, banget kan. Udah, yang lain lanjut. Nah, Turki waktu itu gampang, online, ini e-visa. Nah, lewat beberapa bulan selesai. Dari mulai Myanmar kita dapat visa paper juga ya. Thailand nggak perlu, Singapura nggak perlu, Malaysia nggak perlu, Thailand nggak perlu. Terus mulai Myanmar juga itu perlu. Terus sampai ke Nepal on arrival. Terus yang lain terus saya dibuatin. Saya dapat kabar lah dari Golden Ram lagi. Dia bilang, Pak, beres semuanya Pak, Bapak tinggal urus satu aja yang kita minta Bapak yang urus, visa India itu harusnya kita visa on arrival kalau pakai pesawat ya. Cuman karena kita sama Myanmar juga, kalau misalnya kita mendarat on arrival. Cuman karena kita lewat darat ya, di sana infrastrukturnya belum bagus, nggak ada internet, jadi ya mau nggak mau nggak bisa, dia harus pakai visa paper. Di Myanmar juga, nah, Myanmar waktu itu dia kasih ini e-visa, dikasih e-visa sama dia. Jadi terus kita print elektronik visanya sama simpan di handphone. Nah, terus yang India ini giliran saya urus sendiri. Jadi saya ngadap di
lagi kalau nggak salah, ada yang kurang itu ya syaratnya, jadi saya balik. Nah yang keduanya bisa ketemu langsung sama konjennya, terus ada staffnya yang nanya sama dia, bilang sir, this is someone asking a visa. He want to make a journey, a trip to Singapore to London. This is a common visa or business visa. Dia tanya gitu. Dia bilang, sorry, Singapore to London, katanya. Can you ask him to coming and talk to me inside my office? Jadi dia mau ngobrol, gara-gara dia dengar ada perjalanan Singapura London itu kan. Oh gitu. Dia bilang, dia panggil saya, suka ngobrol. Dia bilang, wah enak banget katanya bisa jalan-jalan gitu. Dia bilang, ntar saya siapin ya visanya ya, katanya. Ini nomor HP saya. Dia bilang ada WhatsApp saya di situ. Nanti fotonya kirim ya, katanya. Pak, push your photo and pictures through the WhatsApp. It's so incredible, katanya. It's nice, it will be nice journey, maybe lifetime journey for you, katanya. Dia bilang, I love Land Rover, I love Range Rover. See, these pictures with Land Rover, Range Rover in Pondok Indah, katanya. Dia bilang, it's yours? No, I just take pictures. Dan dulu dia pernah dapat waktu tugas di Middle East, dapat mobil dinas, jadi diplomat di Arab. Mobil dinasnya Range Rover. Cuman dia nggak boleh bawa sesuai standarnya, dia harus bawa supirnya yang bawa. Jadi standar keamanannya mereka di sana, dia nggak boleh bawa mobilnya. Jadi harus supirnya dia yang nyetir di sana. Jadi welcome banget ya. Jadi kalau kita ceritanya lucu-lucu ya, unik-unik. Dia bilang, oke Pak, have a nice trip, safe journey. I'll see, I'm waiting your photos, pictures, any video, just post, katanya. I'll be love it. I'm waiting. Jadi sebentar kelar. Nah itu yang terakhir kan. Itu sudah Agustus awal kayaknya, atau Agustus pertengahan ya. Jadi kira-kira 10 harian lagi udah kita siap-siap berangkat 25 itu kan, 25 Agustus. Nah jadi itu bisa udah beres. Nah kita tinggal beresin apa-apa yang penting yang buat tim kan. Jadi waktu itu saya minta semuanya ngisi
makasih ya Mas Muklis ya, makasih terus datang